Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi asrarihi fi dharni amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Aslun fi salatil jamaah ila angqal walau ta'arada fadilatus sama'il Qur'an ma'al imami ma'akillatil jamaah wa adamu sama'ihi ma kasratiha kana al-awwalu afdal. Ya Allah ya Karim, walau ta'arada, dan apabila perlawanan atau terjadi perlawanan, perbedaan. Walau ta'arada, dan apabila terjadi perlawanan, apa fadilatus sama'il Qur'ani, keutamaan mendengar Al-Qur'an, keutamaan mendengarkan Al-Qur'an, minal imami, dari imam, ma'akillatil jama'ati, beserta sedikitnya jamaah, ya. Wa adamu sama'ihi, dan tidak adanya mendengarkan Al-Qur'an, minal imam. Wa adamu sama'ihi, dan tidak adanya mendengarkan Al-Qur'an bersama imam, tapi ma'a kasratiha, beserta banyaknya jamaah. Nah, ini kita masih membahas tentang antara dua keutamaan yang sama-sama utama, namun dari keutamaan yang ada tersebut mana yang lebih kita dahulukan, ya. Ta'aruf, ya, terjadi perlawanan, bertolak belakang antara dua keadaan yang sama-sama baik, tetapi kita pilih yang paling baik. Nah, di sini ada keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam ketika kita berjamaah, tetapi jamaah yang dilaksanakan jumlahnya sedikit. Dan kondisi yang kedua, kita tidak mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam, tapi jamaahnya banyak. Ini kan ada keutamaan masing-masing. Yang pertama, dapat keutamaan bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dari imam. Itu kan keutamaan tersendiri di dalam sholat berjamaah, tapi jamaahnya sedikit. Nah, kasus yang kedua, dia nggak bisa mendengarkan bacaan daripada imam, tapi jamaahnya banyak. Nah, maka di antara dua hal ini yang kita utamakan yang mana? Karena jawabnya daripada walau ta'arada, karena maka adanya apa al-awwalu, yang pertama, fadilatu sama'il Qur'an ma'al imam ma'al killatil jamaah, ya. Karena maka adanya apa al-awwal, yang pertama itu afdal, lebih utama. Berarti kita memilih, ya, walaupun jamaahnya sedikit, ya, tapi di situ bisa mendengarkan, menyimak daripada bacaan imam, daripada jamaahnya banyak tapi kita tidak bisa mendengar bacaan imam. Maka yang pertama ini kita pilih, ya, dalam kasus sama-sama ada keutamaannya. Wa yajuzu, dan diperbolehkan limun faridin, bagi orang yang sholat sendiri, apa ayanwiya, berniatnya munfarid, iktidaan, pada mengikuti biimamin, dengan imam, asna as-sholati, di dalam pertengahan sholatnya munfarid. Jadi hukumnya boleh bagi orang yang sholat sendiri untuk berniat menjadi makmum pada seorang imam ketika dia berada di tengah-tengah sholat. Wa ini ikhtalafat, walaupun berbeda-beda. Wa ini ikhtalafat ghayah, ya, walaupun berbeda-beda apa rakaatuhuma, rakaatnya imam dan munfarid. Lakin yukrahu, akan tetapi dimakruhkan,
apa dzalika niyatul iktida lahu pada bahu bagi munfarid, lakin yukrahu akan tetapi dimakruhkan apa dzalika niyatul iktida lahu bagi munfarid akan tetapi hukumnya makruh, yaitu berpindah niat dari sholat sendiri menjadi makmum di pertengahan sholat, walaupun antara rokaatnya si munfarid orang yang sholat sendiri tadi dengan orang yang ingin dia ikuti di tengah-tengah sholat ini dalam rokaatnya terjadi perbedaan. Si imam misalkan sudah 3 rokaat, makmumnya baru 2 rokaat, atau sebaliknya. Ini kan terjadi perbedaan di dalam rokaat. Tetap boleh bagi orang yang sholat sendiri ya di tengah-tengah sholatnya berniat menjadi makmum dengan orang ya yang menjadi imamnya ya, walaupun rokaat sholatnya berbeda, tetapi hukumnya dimakruhkan. Pernah praktek kan? Di tengah-tengah sholat kita langsung mengikuti makmum atau menjadi makmum dari seseorang yang sedang sholat bulan, dan ini hukumnya makruh. Duna makmumin, tidak makruh niat iktidak bagi makmum ya. Duna makmumin, tidak makruh niat iktidak bagi makmum ya. Kharaja, yang keluar siapa makmum minal jamaati dari jamaah linahwi hadasi imamihi, karena semisal hadasnya imamnya makmum. Kalau kasusnya dia keluar dari satu jamaah ya, dikarenakan seorang imamnya mengalami hadas yang bisa membatalkan sholatnya, secara otomatis dia keluar dari golongan jamaah tersebut, kemudian masuk lagi ke jamaah yang satunya, maka fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan lahu bagi makmum ad-dukhulu masuk fi jamaatin di dalam jamaah ukhra yang lainnya. Maka kalau kasusnya seperti ini tidak dimakruhkan, yaitu ketika seorang makmum keluar dari jamaahnya ya berarti dia niat mufaraqah disebabkan karena imamnya mengalami hadas, misalkan buang angin, maka kita sebagai makmum harus mufaraqah karena imamnya sudah batal. Ketika kita sudah keluar dari jamaah pertama kemudian masuk lagi ke jamaah yang lainnya atau menjadi makmum kepada orang yang lain, itu boleh dan tidak dimakruhkan karena posisi awal kita memang melaksanakan sholat dalam berjamaah. Tapi kalau kasus tadi ya, awalnya kita sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah kita niat makmum dengan orang yang sedang sholat ya, ini diperbolehkan walaupun rakaatnya berbeda tapi hukumnya makruh. Nah kalau kasus yang kedua ini awalnya memang dia sudah berjamaah, tetapi di pertengahan sholat ternyata imamnya batal ya, memiliki hadas, otomatis dia keluar dari jamaah masuk lagi ke jamaah yang lain. Nah ini hukumnya tidak makruh, boleh ya. Fa'idat tada, maka ketika mengikuti siapa munfarid ya, orang yang tadi di awal yang ketika di pertengahan sholat dia menjadi makmum ya, fa'idat tada, maka ketika mengikuti siapa munfarid orang yang sholat sendirian fil asna'i di dalam tengah-tengah sholat, fil asna'i di dalam pertengahan sholat, maka jawabnya idza lazimahu, maka wajib bagi munfarid apa muwafaqatul imami, menyesuaikan pada imamnya atau mencocoki pada imamnya kalau dia sudah menjadi makmum ketika berada di pertengahan sholat. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya karim, qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas syai'in. Summa in faragha, kemudian apabila telah selesainya imam ya, awalan di dalam permulaannya
Jawabnya atamma, maka menyempurnakanlah siapa munfarid pada sholatnya kamasbukin hale seperti makmum masbuk. Kalau imamnya ternyata sudah selesai dahulu, ya maka hukumnya dia sama seperti makmum masbuk, wajib menyelesaikan rakaat yang tersisa baginya. Wa ila, kalau tidak faradha imam, wa ila, dan apabila lam yufarrik, lam yafrik, apabila tidak selesainya imam dari sholat, ternyata makmumnya duluan yang selesai, ya, maka fal intidaruhu, maka adapun menantinya munfarid yang sudah menjadi makmum tadi pada imam itu afdalu, lebih utama. Nah, ini kasusnya berarti sholatnya selesainya duluan imam daripada makmumnya. Contohnya nih, ketika kita sholat sendiri, ya, 1 rakaat kita dapat atau 2 rakaat kita dapat, selesai 2 rakaat kita niat makmuman dengan orang yang ada di samping kita, kita mundur sedikit, kita niat iktidak, ya. Ternyata setelah kita dapat 4 rakaat, kita kan salam tinggal nambah 2, ternyata makmum imamnya yang kita ikuti masih kurang, dia menambahkan 1, ya. Kita sudah selesai 4, dia nambah kurang dia kan berdiri tuh nambahin. Nah, kita yang afdal bagi kita adalah intidor, menanti imam selesai dari sholatnya. Jadi kita, ya, 2 rakaat nih sholat sendiri, yang 2 kita ikut sama imam, niat menjadi makmum. Nah, setelah kita dapat 4 rakaat, misalkan sholat zuhur, ya, selesai kan kita duduk, ya, untuk menanti imam menambahkan daripada rakaatnya karena dia masih kurang, ya. Maka ketika kasus seperti ini, bagi makmum tadi hukumnya afdal intidaruhu, yaitu menanti selesainya sholatnya imam. Maka setelah imam menambahkan rakaatnya, misalkan 1 rakaat atau 2 rakaat, setelah selesai duduk imam salam, baru kita ikut salam, agar kita salamnya bareng dengan imam. Bisa nggak apa-apa, ya. Kita sholat 2 rakaat sendiri, kemudian 2 rakaat kita niat makmum. Kok kita udah selesai 4 rakaat dalam sholat zuhur, imamnya masih nambah, ya kita pengen langsung salam, nggak apa-apa, ya. Pengen langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak apa-apa. Tapi yang afdal intidaruhu lil imam, menantinya makmum pada imam sampai dia menyelesaikan sholatnya. Paham nggak kasusnya? Ya, kasusnya jumlah rakaatnya beda nih, ya. Kita udah kadung selesai, imamnya belum, karena kita masuk berjamaah tidak dari awal, dari pertengahan. Berarti kan kita tinggal menambah, ternyata imamnya masih kurang. Ketika imam menambahkan rakaatnya, nah kita paling afdal bagi kita adalah menantinya sampai dia selesai, dia salam, baru kita ikut salam, agar kita selesai dalam sholat zuhur dalam keadaan berjamaah. Nah ini, wa ila, kalau memang imamnya belum selesai, fangtidoru, maka adapun menantinya, ya, makmum tadi, makmum yang jadi dari munfarid menjadi makmum pada imam, menanti pada imam itu afdalu, lebih utama. Wa tajuzu, dan diperbolehkan apa al mufaraqah, memisahkan diri, bila udrin, dengan tanpa adanya uzur, ma'al karohati, beserta kemakruhan. Wa tajuzu, dan diperbolehkan apa al mufaraqah, memisahkan diri, wa hadza kalamun musta'naf wa laysa murtabbatan biqaulihi wa illa fa'tidaru afdal, ya. Wa li annal mufaraqatu fihi jaizat wa mufaraqata fihi jaizatun bila karoha, ya. Ya Allah ya Karim, fatah itu maka menghilangkan siapa munfarid, ya. Fatah itu maka menghilangkan apa mufaraqah, ya.
Ya Allah, marji'nya diperhatikan. Fatahwitu maka akan menghilangkan apa mufaraqah, memisahkan diri dalam kasus seperti tadi, menghilangkan fadilatal jamaati pada keutamaan sholat jamaah. Kalau kita mufaraqah salam terlebih dahulu itu bisa menghilangkan fadilatul jamaah yang memiliki banyak keutamaan. Yang paling populer hadis Nabi bahwa sholat jamaah itu pahalanya 27 dibanding sholat sendiri. Nah kalau kasus seperti ini Anda mufaraqah, hilang tuh fadilatul jamaah. Wal mufaraqatu, adapun mufaraqah dari imam biudrin sebab adanya udzur, kamurah hisin seperti halnya perkara yang memperbolehkan tarka jama'ati pada meninggalkan jamaah. Watar kihi dan seperti halnya meninggalkannya imam sunnatan pada kesunahan maksudatan yang dimaksud atau sunnah maksudah. Contohnya kata syahudi awalin seperti tasyahud awal, wa kunutin dan bacaan kunut, wa suratin dan seperti baca surat, wa takwilihi dan seperti halnya memanjangkannya. Ya, imam memanjangkan sholatnya imam, wabil makmumi dan itu bagi makmum dhafun, adapun sifat lemah, nggak kuat sholat lama. Nah ini udzur-udzur yang boleh bagi kita mufaraqah. Au syughulun atau adanya pekerjaan. La tufawwitu itu la tufawwitu. Nah, khabarnya ya. Wal mufaraqatu adapun mufaraqah biudrin dengan adanya udur itulah tufawwitu tidaklah menggugurkan apa mufaraqah fadilatuha pada keutamaan jamaah. Kalau mufaraqahnya dengan adanya alasan di sini seperti contoh hal-hal yang diperbolehkan bagi kita atau rukhsah bagi kita meninggalkan jamaah banyak ya. Kemudian juga seperti halnya meninggalkannya imam pada sunnah-sunnah maksudah, sunnah-sunnah muakkadah, meninggalkan tasyahud awal. Kok dia nggak baca tasyahud awal? Ya udah kita baca tasyahud awal tapi kita niat mufaraqah. Imamnya langsung berdiri. Yang afdal bagi kita mufaraqah dan kita tidak tetap mendapatkan keutamaan jamaah. Nah, karena imamnya meninggalkan sunnatul maksudatun atau sunnah muakkadah. Atau imamnya kagak kunut. Nah di sini ya udah kita mufaraqah, kita kunut, kita mufaraqah, tetap bagi kita mendapatkan fadilatul jamaah. Nah, karena di situ uzur yang merupakan tidak menghilangkan keutamaan jamaah. Nah, atau imamnya tidak baca surat, habis Fatihah langsung ruku, wah, anak langsung mufaraqah aja lah kalau begitu, anak mau baca surat. Atau imamnya sholatnya lama benar, padahal kita orang yang lemah fisiknya, ya lagi sakit, imam baca lama banget, aduh lepas sholat gerendeng, udahlah dengan anak mufaraqah, ya. Atau kita ada kesibukan yang memang waktu kita mepet. Nah, mufaraqah yang seperti ini memisahkan diri dari jamaah dengan adanya udzur-udzur tersebut la tufawwitu fadilatuha, tidak menghilangkan keutamaan jamaah. Tetap bagi kita mendapatkan fadilah jamaah. Ya, khabarnya wal faraqatu bi udrin ka murassihin tarki jamaah ila aqal la tufawwitu fadilatuha. Waqat tajibu dan terkadang wajib, terkadang malah wajib hukumnya apa al mufaraqatu memisahkan diri, mufaraqah dari imam. Hukumnya terkadang wajib, contohnya seperti apa? Ka'an arodo seperti baru datangnya, ka'an arodo seperti baru datangnya, mubtilun perkara yang membatalkan li sholati imamihi bagi sholatnya imam. Wajib kalau kita tahu bahwa imamnya sholatnya sudah dalam keadaan batal, misalkan ngantuk dan lain sebagainya.
Waqad alimahu, dan sungguh mengetahui siapa makmum pada mubtil. Dia tahu imamnya mentut nih, ya maka dia wajib hukumnya untuk bermufaraqah. Fayalzamuhu, maka wajib bagi makmum apa niyatuha, niat mufaraqah fauran, dengan sesegera mungkin. Fayalzamuhu, maka wajib bagi makmum apa niyatuha, niat mufaraqah fauran, dengan sesegera mungkin. Wa illa, kalau tidak yanwi mufaraqah fauran, kalau dia tidak niat mufaraqah sesegera mungkin, batolat, maka batal apa sholatnya. Gena-gena imamnya sudah batal, ya dia masih mau berjamaah, nggak buru-buru mufaraqah, ya dia ikut batal juga sholat. Nah, kasus seperti ini wajib hukumnya bagi kita sebagai makmum untuk mufaraqah. Wa illam yutabihu, walaupun tidak mengikutinya siapa makmum, ya, ittifaqan, dengan wa illam yutabihu, walaupun tidak mengikutinya makmum pada imam, ittifaqan, dengan kecocokan. Sama seperti keterangan fil majmu'i, yang ada di dalam kitab majmu'. Ittifaqan, dengan kesepakatan. Wa tudraku, dan bisa didapati, ya, apa jama'atun, sholat berjamaah. Kita masih bisa mendapatkan sholat jamaah fi ghairi jum'atin, di dalam selain sholat Jumat. Fi ghairi jum'atin, di dalam selain sholat Jumat. Fadilatuha, maksudnya mendapatkan keutamaan jamaah lil musalli, bagi orang yang sholat. Kapan? Ya, seseorang masih bisa mendapatkan fadilah daripada berjamaah di selain sholat Jumat, berarti sholat 5 waktu, malam yusallim, selama belum uluk salamnya. Malam yusallim, selama belum uluk salamnya siapa imamun, imam. Ailam yang tik, maksudnya belum berucapnya siapa imam. Ailam yang tik, maksudnya belum berucapnya siapa imam. Bimimi alaikum, dengan mimnya lafaz alaikum fit taslimatil ula, di dalam salam yang pertama. Seseorang masih mendapatkan fadilah berjamaah selain dari salat Jumat selama imamnya belum berucap pada salam yang pertama, tepatnya pada huruf mim dalam lafaz assalamu alaikum. Berarti kalau kita berjamaah imamnya lagi at-tahiyat, masih kita dikatakan mendapatkan sholat jamaah. Nah, yang penting imamnya belum assalamu. Nah, kalau udah assalamu alaikum udah nggak dapet. Tapi kalau baru assalam, kita udah baru turun, masih dapet. Ya, yang penting mim daripada ala, assalamu alaikum, udah habis. Habis. Tapi kalau sebelum imam mengucapkan assalamu alaikum, kita masih dikatakan mendapatkan jamaah atau fadilah jamaah. Entah imam masih baca sholawat, baca tasyahud akhir, ya masih. Yang penting imamnya belum membaca assalamu alaikum, mim daripada lafaz kum, daripada salam yang pertama. Kalau udah kum, ya udah, berarti kita nggak dapat jamaah. Tuh sama imam disebut cari jamaah lain, ya. Wa illam yaqad, wa illam yaqad, walaupun belum duduknya makmum. Wa illam yaq'ad, walaupun belum duduknya makmum, ma'ahu, bersama imam. Ya. Bi an sallama, dengan gambaran uluk salamnya imam, akibat taharrumi, setelah takbiratul ihramnya makmum. Li idraki, karena mendapatinya makmum
ruknan pada satu rukun ma'ahu bersama imam. Gambarannya gimana? Selama walaupun makmumnya belum sempat duduk, ya, tetapi salam yang dia takbiratul ihram yang dia ucapkan ini, ya, sebelum imam dulu misalkan kita makmum datang terlambat, terus kita Allahu Akbar, kita selesai bar, imam assalamualaikum, kan berarti kita belum sempat duduk tuh, belum sempat duduk karena imamnya sudah terlanjur assalamualaikum, tapi kita sudah Allahu Akbar baru imam assalamualaikum. Nah, kasus seperti ini kita termasuk orang yang masih mendapatkan fadilatul jamaah, masih dihukumi berjamaah, karena takbiratul ihramnya kita ini lebih dulu daripada salamnya imam. Allahu Akbar, assalamualaikum, kan kita belum sempat duduk tuh, kita masih berdiri. Nah, kasus seperti ini kita masih mendapatkan jamaah, kita tinggal teruskan sholat kita, ya. Karena kenapa? Liidrogihi, karena mendapatinya kita ruknan dalam satu rukun bersama imam, yaitu salamnya imam. Salam pertama itu merupakan rukun dari sholat. Wayahsulu maka hasil lahu bagi makmum apa jami'u sawabiha. Fayahsulu maka hasil lahu bagi makmum apa jami'u sawabiha, keseluruhan balasan jamaah, pahala jamaah, wa fadliha dan keutamaan jamaah. Maka bagi dia tetap mendapatkan pahala berjamaah dan keutamaan jamaah, lakinnahu akan tetapi fadilahnya, lakinnahu akan tetapi fadilahnya itu duna fadliman, di bawahnya keutamaannya orang, itu duna fadliman, di bawah keutamaannya orang, adrokaha yang mendapati siapa man pada jamaah, kullaha pada seluruhnya jamaah. Tetapi yang keutamaannya tetap beda sama orang yang berjamaahnya dari awal, dapat tetapi di bawah orang yang berjamaahnya full dari awal. Waman adapun siapa orang itu adroka mendapati siapa man juz'an pada satu bagian min awaliha dari permulaan jamaah, summa faraqo kemudian mufaraqah siapa man bi udrin dengan adanya udzur, au kharaja atau keluarnya siapa al imamu imam binahwi hadasin dengan semisal hadas, imamnya keluar dari golongan dari jamaah, maka hasola maka hasil lahu bagi man abu fadlul jamaati keutamaan jamaah. Pokoknya orang yang mendapatkan satu juz dari jamaah kemudian dia mufaraqah atau imamnya keluar, ya tetap bagi dia mendapatkan keutamaan jamaah. Amal Jum'atu adapun sholat Jumat itu pada tudraku maka tidak bisa didapati apa sholat Jumat ila birokaatin kecuali dengan satu rakaat. Kalau dalam sholat Jumat kasusnya makmum harus mendapati satu rakaat dari rakaatnya imam. Kama seperti keterangan ya yang datang apa man wa yusanu dan disunahkan li jam'in bagi golongan, bagi rombongan haduru yang datang siapa jam'in, wal imamu hale adapun imam itu qad faragha telah selesai siapa imam minar ruku'i dari ruku al akhir yang akhir, apa yang disunahkan yusanu ayasbiru untuk bersabarnya siapa jam'in, golongan rombongan, ila ayusan lima sampai dengan uluk salamnya imam, summa yuhrimu kemudian takbiratul ihram lah siapa jamaah, ya. Jadi kita datang golongan nih rame-rame habis lagi ziarah ke masjid, tahu-tahu imamnya yang kita ingin sholat di masjid tersebut sudah dalam posisi ruku yang terakhir. Nah, yang afdal bagi kita dengan rombongan menanti sampai imam selesai sholat. Imam selesai sholat baru kita buat jamaah baru, tapi dengan catatan malam yadik selama tidak sempit apa al waktu sholat, malam yadik selama tidak sempit apa al waktu sholat.
Wa kada dan seperti halnya sunniyatul ihram, disunnahkan untuk takbiratul ihram liman bagi orang subbika ya. Wa kada dan seperti halnya sunniyatul ihram ma'a jama'ati ukhra ya, jamaah yang lainnya buat jamaah baru liman bagi orang subbika yang didahului siapa ya, bibadis salati dengan sebagian salat ya, dia sudah terlanjur mengerjakan salat ya, waraja dan mengharapkan siapa man jamaatan pada salat jamaah ya, tudriku yang mendapati siapa man ma'ahum bersama jamaah al-kulla pada keseluruhan salat. Seperti kita tuh sholat masbuk terakhir terlambat kita tidak nambahin. Nah, agar sholat yang kita tambahin dalam keadaan jamaah kita makmum lagi dengan teman kita yang sama-sama sudah tidak bermakmum ya. Lakin qala ketahui berkata siapa syekhuna guru kami inna mahalahu sesungguhnya tempat disunahkannya taharrum ma'a jamaatil ukhra liman subika bi ba'dis shalah itu malam yafut selama tidak menghabiskan ya, tidak menghilangkan bintidorihim sebab menantinya pada jamaah malam yafut selama tidak hilang bintidorihim sebab menanti pada jamaah fadilatu awalil waktu keutamaan awal waktu au waktil ikhtiyari atau waktu ikhtiar. Sawaun itu sama bidzalika di dalam ya takyif ya. Apa ar-raja'u ya mengharapkan jamaah wal yakinu dan yakin. Wal afta dan berfatwa siapa pada sebagian ulama anna usuknya sya'an itu lau qasada apabila menyengaja siapa ma pada jamaah falam yudrikha maka tidak mendapati siapa man pada jamaah kutiba maka dicatat lahu bagiman apa ajruha balasan daripada jamaah li hadisin karena berdasarkan hadis fihi dalam madhkur minal jamaah ya madhkur minal kutiba lahu ajruha akan dicatatnya bagi dia balasan jamaah. Wa tudraku dan bisa mendapati wa tudratu dan bisa didapati wa tudraku dan bisa didapati fadilatut taharrumi keutamaan takbiratul ihram ma'a imamin bersama dengan imam bihudurihi sebab hadirnya makmum el makmumi maksudnya hadirnya makmum at-taharruma pada takbiratul ihram. Seseorang bisa mendapatkan keutamaan takbiratul bersama imam. Jadi takbiratul ma'al imam, takbiratul ihram ma'al imam ini mempunyai keutamaan tersendiri. Ada dalam berjamaah itu ada keutamaan jamaah, ada keutamaan takbiratul ihram ma'al imam, ada keutamaan shaf tuh ya, dan keutamaan lainnya di dalam berjamaah. Nah, di sini seseorang bisa mendapati keutamaan takbiratul ihram ma'al imam sebab bihudurihi sebab hadirnya makmum ya at-taharruma pada takbiratul ihram wasdigolin dan disibukkannya ya makmum bihi dengan at-taharrum takbiratul ihram akibat taharrumi imamihi mengiring-iringi pada takbiratul ihramnya imamnya makmum ya. Jadi setelah imam takbiratul ihram gak lama dia takbiratul ihram min ghairi tarakhin dengan tanpa menunda-nunda. Maka kasus seperti ini orang tersebut tidak dikatakan mendapatkan fadilatut taharrum ma'al imam keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Fa illam yahdur walaupun ya tidak mendatangkan siapa makmum pada takbiratul ihram
au taraha atau menunda. Fa illam yahdur maka apabila tidak mendatangkan siapa makmum pada takbiratul ihram au taraha atau menunda-nunda siapa makmum, jawabnya fatathu maka hilang bagi makmum apa fadilatuhu keutamaan takbiratul ihram ma'al imam. Fa illam yahdur maka apabila tidak mendatangkan, tidak segera bagi makmum untuk melakukan takbiratul ihram, au taraha atau menunda-nundanya makmum pada takbiratul ihram, fatathu maka hilang bagi makmum apa fadilatuhu keutamaan takbiratul ihram ma'al imam. Nah, ya seperti itu ya. Maksudnya dia disibukkan untuk takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam. Yuktabaru dimaafkan atau tidak apa-apa lahu bagi makmum apa waswasatun bisikan-bisikan khafifatun yang ringan ya. Waswas dalam takbiratul ihram Allah ini waswas tapi tidak terlalu berlebih. Wa idrakut taharrumil imami, dan adapun mendapati takbiratul ihramnya imam ya, itu fadilatun satu keutamaan mustaqilatun yang menyendiri, jadi punya keutamaan sendiri ya di dalam takbiratul ihramnya makmum yang diperintahkan ya biha fadilatun likaunihi karena adanya ya taharrumul imam likaunihi karena adanya takbiratul ihram itu sofwatus sholati ya, sofwatus sholat pilihan di dalam sholat, hal yang dipilih di dalam sholat atau inti di dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Makanya kita disunahkan untuk bisa mendapati takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena takbiratul taharumil ihram yang imam atau taharumil ihram itu fadilatun mustaqilatun, satu fadilah tersendiri yang bagi kita diperintahkan untuk mencari, karena itu merupakan sofwatus sholat ya, sofwatus sholat lima waroda, karena berdasarkan hadis inna likulli syai'in sofwatun, sesungguhnya itu bagi setiap sesuatu ada sofwahnya ya, pilihan di dalam segala sesuatu, ada yang dipilih pasti ya, ada yang menjadi pilihan. Wa sofwatus sholat, sedangkan pilihan di dalam sholat at-takbiratul ihram. Makanya di dalam sholat itu yang tidak boleh dirubah-rubah takbiratul ihram dan karena definisi sholat kan itu ya, perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram diakhiri dengan kalau yang lain boleh diacak, Fatihah boleh dibaca tidak dalam keadaan berdiri atau surat boleh ya, tapi hukumnya tapi yang tidak boleh dirubah mari kita bahas dulu ya, hanya dua dalam rukun qauli, rukun ucapan, yaitu takbiratul ihram dan niat. Karena takbiratul ihram ini merupakan sofwatus sholat, pilihan di dalam sholat. Wali anna mulazamati arba'ina, dan karena orang-orang yang menetap istiqomah pada mendapati taharrumil imam, takbiratul ihramnya imam. Wali anna mulazamatihi mulazamihi wali anna mulazamihi, karena orang-orang yang menetapi pada taharrumul imam arba'ina selama 40 apanya yoman harinya, itu yuktabu dicatat lahu baginya ay mulazamah apa bara'atun kebebasan minan nari dari siksa api neraka, wa bara'atun dan kebebasan minan nifaqi dari sifat munafik, kama seperti keterangan fil hadisi yang ada di dalam hadis. Wakila dan diucapkan yahsulu, apa ucapan yahsulu bisa hasil apa fadilatut taharrum, keutamaan takbiratul ihram ma'al imam bi idraki ba'dil qiyami, sebab mendapati sebagian berdirinya imam. Wa yungdabu tarkul isra summa qala wallahu a'lam bissawab.